Surya Paloh ingin pemilu 2024 lahirkan pemimpin berkualitas, bukan sekadar cari kekuasaan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta semua elemen masyarakat bersatu, memikirkan pemilu 2024 agar melahirkan pemimpin berkualitas. Menurut Surya, jangan sampai pemilu menjadi ajang mencari kekuasaan semata. Hal ini bisa berdampak fatal bagi demokrasi sebuah bangsa. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat menggelar silaturahmi kebangsaan dengan para guru besar dari seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Nasdem tidak ingin melihat setiap pemilu hanya sekadar menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani, katanya. Untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas dan layak, Surya Paloh menekankan arti pentingnya keberlanjutan pendidikan politik bagi masyarakat. Maka, ia pun mengajak seluruh elemen menyumbangkan pemikiran bagi keberlanjutan bangsa ini. Termasuk dari institusi yang paling penting kehadirannya yakni institusi pendidikan. Surya Paloh mengajak semua guru besar, doktor dan cendekiawan yang datang dari berbagai latar belakang dan disiplin keilmuan itu untuk sama-sama mendharmabaktikan diri membedah setiap permasalahan. Dan, tentunya mencari solusi bersama demi terciptanya masa depan bangsa Indonesia yang kian gemilang. Tapi harapan kita semua mau melihat kemampuan pertahanan dalam keadaan yang seutuhnya, kita maksudkan berbangsa dan bernegara atau Republik Indonesia ini semakin hari semakin lebih baik kehidupannya untuk masa depan, jelas Paloh. Sementara itu, Dr. Suryani Motik mengatakan kehadiran Forum Guru Besar, Doktor dan Cendekiawan Indonesia ke Nasdem Tower merupakan bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan Surya Paloh dan Partai Nasdem dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Tentunya didorong, dimotivasi oleh rasa ingin berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan dalam rangka mencari alternatif solusi dari apa yang dihadapi bangsa ini, katanya. Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan nasional, Stepi Andriani menjelaskan potensi ancaman politik jelang 2024. Penjelasan itu disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Semanggi, Jakarta, Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. Pada kesempatan itu, Stepi Andriani memaparkan sedikitnya terdapat 5 kluster ancaman politik yang menghantui proses penyelenggaraan pemilu 2024. Kelima kluster itu antara lain, pertama potensi yang dapat mengancam proses tahapan pemilu serentak 2024. Mulai dari aspek regulasi, hingga teknis. Persoalan lain adalah irisan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang berjalan bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden hingga potensi konflik masyarakat akar rumput, efek dari faksionalisasi pilihan politik. Kluster kedua, serangan siber. Ia memprediksi iklim politik 2024 akan lebih panas dari pemilu nasional sebelumnya. Ia menyebutkan, potensi cyber attack yang berpotensi menjadi gangguan akan terpola begitu rupa yang menyasar institusi pemerintah atau sejumlah lembaga negara, melakukan pencurian data dan merugikan masyarakat umum, dan serangan yang tertuju langsung kepada institusi penyelenggara pemilu. Ketiga, propaganda di ruang media sosial seperti penyebaran berita palsu, fake news, atau hoaks ujaran kebencian, hingga kampanye hitam. Keempat, ancaman dalam kluster ideologi yang meliputi radikalisme, terorisme hingga separatisme. Kelima, ancaman yang disebabkan oleh efek dari perkembangan atau dinamika di kawasan maupun global. Seperti konflik Rusia-Ukraina, kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan, perang dagang Amerika dan Cina, hingga ancaman resesi global. Sebagai informasi, diskusi LPI mengusung tema, potensi ancaman menjelang 2024. Hadir sebagai pembicara kunci, Direktur LPI Boni Hargens, Ph.D. Turut hadir juga sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain peneliti Pusris Politik BRIN, Prof. Dr. Firman Nur, pakar pertahanan dan keamanan dari Universitas Pertahanan Prof. Dr. Kusnanto Anggoro, Direktur Eksekutif Wellbeing Institute, Dr.
Yadi Suryadi, pengamat intelijen Dr. Stepi Andriani, pengamat kebijakan publik Bappenas Dr. Asep Kususanto dan peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu.